Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Sahdan. Saya dari Prodi Ilmu Hukum dari Universitas Islam Indragiri. Ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul residivis. Dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari hukum pidana. Mungkin sebagian orang belum tahu apa itu residivis. Nah, di dalam hukum pidana, residivis adalah orang yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya telah dijatuhi pidana dan menjalani hukuman, atau dengan kata lain, residivis adalah pelaku kembali melakukan kejahatan dalam jangka waktu tertentu yang diatur undang-undang. Residivis juga sering disebut pengulangan tindak pidana atau residif. Secara umum, residivis dianggap lebih berbahaya karena bahwa hukuman sebelumnya itu tidak memberikan efek jera sedikit pun. Nah, terus ada dasar hukum residivis. Dasar hukum residivis di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pemberatan hukuman bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana. Rancangan KUHP (RKUHP) juga mempertegas konsep residivisme dengan aturan waktu yang lebih jelas. KUHP mengenal beberapa bentuk residivisme, khususnya pada pasal-pasal seperti pasal 486 KUHP, pasal 487 KUHP, dan pasal 488 KUHP. Jenis-jenis residivisme. Setidaknya ada 3 bentuk residivisme dalam hukum pidana. Yang pertama, ada residivis umum. Pelaku yang mengulangi tindak pidana apapun jenisnya. Tapi tidak harus sama dengan tindak pidana pertama. Contohnya gini, seseorang pernah dihukum karena penggelapan. Nah, setelah bebas, dia melakukan kejahatan pencurian. Ini termasuk dalam residivis umum. Terus yang kedua ada residivis khusus, yang mana pelaku yang melakukan tindak pidana yang sama atau serupa dengan tindakan pidana sebelumnya. Contohnya, pelaku sebelumnya itu dihukum karena mencuri motor. Setelah bebas, dia malah mencuri motor lagi. Maka itu merupakan residivis khusus. Terus yang ketiga ada residivis dalam tenggang waktu tertentu. Dalam hukum pidana, pemberatan hukum bagi residivis biasanya berlaku pada kejahatan dua dilakukan dalam waktu tertentu setelah pelaku bebas dari penjara. Terus ada akibat hukum bagi residivis. Jika seseorang dinyatakan sebagai residivis, maka beberapa konsekuensi hukumnya adalah: 1. Dipidana berat. Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat dibandingkan pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana. Misalnya, ancaman pidana yang semula maksimum 7 tahun dapat dinaikin menjadi 9 atau 10 tahun jika pelaku adalah residivis. Itu tergantung pasal yang digunakan ya. Terus yang kedua ada sulit mendapatkan keringanan. Seseorang residivis biasanya sulit mendapatkan hak-hak non pidana seperti remisi atau pembebasan bersyarat. Sulit menerima pertimbangan karena dianggap tidak jera. Terus dipandang lebih berbahaya. Dalam perspektif kebijakan kriminal, residivis dilihat sebagai pelaku
dengan kemungkinan tinggi mengulangi kejahatan sehingga perlu pendekatan khusus. Nah, terus ada faktor penyebab terjadinya residivisme. Yang pertama, faktor individu, yang mana kurangnya kesadaran hukum, gangguan kepribadian, dan kecanduan narkoba dan alkohol. Terus yang kedua ada faktor ekonomi, yang mana ekonomi sulit ketika atau setelah keluar dari penjara. Terus tidak memiliki pekerjaan atau pendapatan tetap. Ada faktor sosial, stigma masyarakat terhadap mantan narapidana. Terus lingkungan pergaulan yang tidak mendukung pemulihan, tidak adanya dukungan keluarga. Terus ada faktor sistem masyarakat. Program pembinaan dalam penjara belum optimal dan kurangnya program reintegritas sosial setelah bebas. Nah, terus ini yang terakhir, contoh kasus residivis. Yang pertama itu ada pencurian dan kedua narkoba. Yang mana dalam kasus pencurian ini seorang laki-laki yang berinisial A dihukum 1 tahun karena mencuri HP. Setelah bebas 2 tahun, kemudian ia kembali ditangkap karena mencuri kendaraan motor. Kejadian kedua ini membuat A dinyatakan sebagai residivis dan hukumannya diperberat. Untuk kasus narkotika, inisial B pernah dihukum 4 tahun penjara karena penyalahgunaan narkoba. Setelah menjalani hukuman penuh, ia kembali ditangkap mengkonsumsi sabu karena perbuatannya yang sama. B adalah residivis khusus. Sekian penyampaian materi dari saya untuk kali ini. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan karena lagi pula kondisi saya sedang tidak fit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.